Halo semuanya, selamat bergabung kembali di channel iTentik bersama saya Muhammad Faisal Amin. Kita akan melanjutkan materi machine learning kita hari ini, yaitu mengenai machine learning methods. Silakan kawan-kawan subscribe, like, comment, share sebagai dukungan terhadap channel ini. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang machine learning roles. Ada 5 machine learning roles, yaitu association, clustering, estimation, forecasting, dan classification. 5 role ini dapat dikategorikan menjadi 3 metode learning, yaitu association-based learning, unsupervised learning, dan supervised learning. Nah, kita akan bahas satu-satu. Dari namanya aja, ya, association-based learning sudah jelas. Role yang termasuk yaitu association. Association tujuannya mencari hubungan atau keterkaitan antara atribut dalam suatu dataset. Nah, kalau misalnya dalam analisis keranjang belanja, atribut di situ merupakan items atau produk, di mana setiap items atau produk itu akan menjadi atribut atau menjadi kolom. Metode ini sering digunakan untuk menemukan pola if A dan B, atau jika A maka B. Eh, Pola ini biasa disebut dengan association rules. Nah, tentu polanya atau rulesnya tidak hanya satu. Kalau di kasus nyata bisa puluhan bahkan ratusan. Contoh sederhana dari rules ini, ya, seorang kasir di supermarket memperhatikan bahwa orang yang beli roti sering juga beli mentega. Nah, maka akan terbentuk eh, aturan, ya, jika seseorang membeli roti, kemungkinan besar mereka juga akan membeli mentega. Nah, contoh di sini contoh yang sangat umum, ya. Tentu sebenarnya tanpa kita gunakan association pun kita bisa menebak gitu, ya. Nah, cuman dengan menggunakan association, persepsi kita itu bisa terlihat lebih meyakinkan, ya. Bisa dibuktikan dengan data gitu, ya, bahwa asumsi atau persepsi kita itu benar. Nah, bahkan eh, bisa jadi akan terbentuk aturan-aturan yang sepertinya tidak terpikirkan sebelumnya. Kayak misalnya, oh, ada orang yang membeli popok, apa juga membeli soft drink misalnya, seolah-olah nggak berhubungan, ya, kan beda kategori itu, ya. Tapi ternyata tinggi nilai apa nilai hubungannya. Nah, nanti ada istilah-istilah, ya, eh, istilah-istilah yang menyatakan seberapa erat kaitannya antar atribut tersebut. Yang umum, ya, sudah kita bahas juga sebelumnya, support, confidence, dan seterusnya. Kemudian learning methods yang kedua, unsupervised learning. Nah, algoritma machine learning ini mencari pola dari semua atribut. Jadi data-data yang memiliki pola yang mirip gitu, ya, ya tentu pola dari atribut-atributnya itu akan menjadi satu kelompok. Kemudian yang lainnya yang berbeda, ya, juga akan menjadi satu kelompok. Datasetnya tentu tidak memiliki label, ya, karena memang tujuannya bukan untuk melakukan prediksi secara langsung. Tujuannya adalah mencari pola, kelompok, atau struktur tersembunyi dalam data. Algoritma-algoritma role clustering merupakan unsupervised learning. Nah, kita sudah bahas, ya, ada 2 learning methods yang sudah kita bahas, association based learning dan unsupervised learning. Dan dari 2 learning methods ini sudah ada 2 juga yang masuk ke dalamnya, ya. Association itu masuk association based learning, clustering termasuk unsupervised learning. Kemudian learning methods yang ketiga adalah supervised learning. Datasetnya memiliki label.
Nah, jadi algoritma ini akan melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari atribut target atau label yang terasosiasi dengan nilai dari atribut prediktor. Tujuan dari supervised learning ini ya tentu untuk melakukan prediksi. Kenapa dia bisa melakukan prediksi? Karena sudah belajar tadi dari atribut target atau label yang sudah diketahui, yang terasosiasi tadi dengan nilai atribut prediktor. Jadi kalau kita bicara supervised learning, tujuan utamanya pasti melakukan prediksi. Nah, jadi sisanya tadi ya, role yang belum disebutkan tadi, yang belum kita masukkan, itu masuk di supervised learning, yaitu estimation, forecasting, dan classification. Nah, kemudian setiap roles, ya tadi roles tadi association, clustering, estimation, forecasting, classification, itu akan memiliki banyak algoritma. Algoritma yang ditampilkan di slide ini hanya algoritma yang populer saja. Masih banyak algoritma-algoritma yang lain, puluhan bahkan ratusan. Association yang populer, epigrow, a priori, coefficient of correlation, C-square, dan seterusnya. Clustering, K-means, K-medoid, SOM, ya, atau set organizing map, fuzzy mean, dan seterusnya. Estimation, linear regression, BPNN, atau back propagation neural network, support vector machine, dan seterusnya. Forecasting, nah ini sama ya, kalau algoritma itu jalan di estimation, itu juga pasti jalan di forecasting. Algoritmanya sama nih, dua role ini. Kemudian classification, algoritmanya juga banyak. Net Bayes, KNN, atau Kanner-Snakeberg, C45, ID3, chart, dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya langkah awal kita ketika ingin melakukan proses machine learning, ya ingin melakukan ingin menggunakan algoritma machine learning, kita perlu tahu dulu dataset itu masuk role mana, ya. Nah, setelah itu kita baru bisa menentukan algoritma mana yang bisa kita gunakan. Nah, biasanya kita lihat dulu datasetnya itu ada labelnya atau enggak. Kalau datasetnya nggak ada label, nah itu berarti hanya ada dua ya, berarti ya bisa masuk association, bisa masuk clustering. Nah, setelah itu kita lihat tadi karakteristik yang lain. Bagaimana tipe data atribut-atributnya. Nah, kalau atribut-atributnya itu nominal, lebih spesifik binominal, association. Kalau atributnya itu semuanya numerik, berarti clustering, maaf ya. Nah, jadi kalau atribut-atributnya binominal, association. Kalau atribut-atributnya numerik, clustering. Nah, kemudian kalau datasetnya itu ada labelnya, nah itu kita bisa menggunakan juga yang supervised learning. Kita lihat lagi nanti karakteristik yang lain. Labelnya bagaimana? Nah, kalau labelnya numerik, gunakan algoritma-algoritma yang termasuk estimation. Ya. Nah, kalau labelnya itu apa namanya nominal, itu gunakan classification. Nah, jadi sekali lagi untuk yang supervised learning ya, itu datasetnya berlabel. Kita lihat nanti tipe data dari labelnya. Kalau labelnya itu numerik, itu berarti yang algoritma-algoritma di estimation dan forecasting bisa kita gunakan. Tapi ketika labelnya itu bertipe nominal, nah berarti algoritma-algoritma itu masuk klasifikasi yang akan kita gunakan. Nah kemudian kita akan ringkas bagaimana hubungan antara ketiganya, yaitu learning methods yang saya tandai dengan merah, ya, roles yang saya tandai dengan hijau, algorithms yang saya tandai dengan warna biru. Nah, kita lihat ya. Jadi di dalam learning methods itu ada roles, di dalam roles itu ada algorithm. Learning methods itu apa aja? Association based learning, unsupervised learning, sama supervised learning. Ya termasuk roles, association, clustering, estimation, forecasting, dan classification. Nah, ada di literatur machine learning yang lain yang menggabungkan estimation dan forecasting dengan istilah regression. Nah, cuman di kuliah ini saya tetap
memisahkan ya. Tidak saya gabung di regression tapi tetap menggunakan istilah estimation dan forecasting. Biar kita bisa langsung melihat datasetnya itu apakah ada ada atribut time series atau tidak gitu ya. Nah, jadi kalau ada atribut time series itu langsung tahu nih, oh itu forecasting gitu. Nah, kemudian setiap roles itu ada algoritmnya yang ditandai dengan warna biru ya. Association apa aja algoritmanya, epigrow, a priori dan seterusnya. Clustering algoritmanya ada banyak, k-means, k-medoid dan seterusnya. Kemudian estimation dan forecasting, linear regression, BPNN, SPM dan seterusnya. Classification, ID3, NetBase, KNN dan seterusnya. Nah, detail algoritmanya lebih banyak tadi sudah saya tampilkan di sini ya. Nah, ini saya tulis sedikit saja. Ya, lebih sedikit lagi nih yang saya tampilkan di sini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa kawan-kawan mengerti ya. Semoga paham. Tujuan akhirnya tentu ketika kawan-kawan melihat, ketika kawan-kawan mempunyai dataset, menganalisisnya, bisa menentukan dataset itu ada label atau tidaknya. Kemudian nanti kalau dia tidak berlabel, itu berarti masuk asosiasi atau clustering. Kita lihat lagi nilai tipe apa? Kita lihat lagi tipe data dari atributnya. Kalau tadi numerik masuknya clustering. Kalau binominal itu berarti masuknya asosiasi. Nah, kemudian kalau datasetnya berlabel, nah ini bisa jadi masuk yang supervised learning ya. Yang kita lihat labelnya dulu. Labelnya nominal atau numerik. Nah, kalau nominal classification, kalau numerik bisa estimasi dan bisa forecasting. Kalau nggak ada atribut yang bertipe data time series, estimasi masuknya. Tapi kalau ada atribut yang bertipe data time series, masuknya forecasting. Nah, itu ya kesimpulannya. Nah, kemudian semoga juga kawan-kawan juga sudah paham hubungan antara ketiganya. Nah, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.